Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang makalah pasar valuta asing. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Alisya Budini dari kelas 11 MIPA 7 absen 29. Perkenalkan, nama saya Sofia Anada, nomor absen 30. Perkenalkan, saya Sofia Bianggani, nomor absen 32. Apa sih pasar valuta asing itu? Pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran valuta asing yang dilakukan perorangan maupun perusahaan atau pemerintah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing biasanya terdiri dari bank umum, bank sentral, para dealer valuta asing, dan para agen retail valuta asing, termasuk perusahaan-perusahaan jasa penukaran mata uang atau valuta asing. Para pihak melayani penjualan dan pembelian valuta asing. Yang kedua, apa saja fungsi pasar valuta asing? Fungsi pasar valuta asing yaitu yang pertama, sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Contohnya, kasus jika valuta asing berfungsi sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Ketika Indonesia mengimpor kendaraan dari Jepang, maka penduduk mata uang yang harus dibayarkan ke orang Jepang adalah mata uang yen. Yang kedua, sebagai alat pengendali kurs. Misalnya, dengan adanya kurs rupiah ke dolar Amerika Serikat, maka nilai tukar rupiah bisa diketahui apakah sedang mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan kata lain, kurs menjadi tolak ukur menjaga kestabilan nilai uang mata suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat pemelancar perdagangan internasional. Misalnya, valuta asing yang sering digunakan dalam perdagangan internasional adalah dolar Amerika Serikat, karena mata uang tersebut mudah ditukarkan ke dalam mata uang negara lain yang melakukan transaksi, sehingga transaksi perdagangan internasional berjalan dengan mudah. Ada berapa jenis transaksi pasar valuta asing? Jenis transaksi pasar valuta asing terbagi menjadi 1. Pasar spot. Pasar spot atau security spot market disebut juga actual market atau physical market. Pasar spot adalah jual beli mata uang asing yang melakukan penyerahan dan pembayaran maksimal pada 2 hari kerja berikutnya. Kedua, pasar forward. Pasar forward atau security forward market adalah transaksi jual beli suatu mata uang yang penyerahannya dilakukan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada saat kontrak dilakukan, tetapi pembayarannya dilakukan 2 hingga 12 bulan ke depan. Tiga, security future market. Security future market memfasilitasi perdagangan kontrak security future. 4. Security option market. Pada security option market, pedagang falas dapat melakukan kontrak sehingga memperoleh hak untuk memberikan option atau hak untuk menjual sejumlah falas pada harga dan jangka waktu tertentu. Apa saja yang digunakan dalam pembayaran luar negeri terhadap pasar valuta asing? Alat pembayaran yang dapat diterima secara internasional dapat berupa mata uang asing, pembayaran kemudian, kompensasi pribadi, letter of credit atau LC, konsinyasi, wesel, emas, dan cek. 1. Mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan internasional antara lain dolar Amerika Serikat, yen Jepang, euro Eropa, dan pound sterling Inggris. 2. Pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian atau open account adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. 3. Pembayaran dengan kompensasi pribadi.
Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. 4. Pembayaran dengan surat kredit. Surat kredit atau letter of credit adalah surat pemberian kuasa oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat tersebut. 5. Konsinyasi. Konsinyasi atau consignment adalah suatu cara pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. 6. Pembayaran dengan wesel. Wesel atau surat utang bank merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. 7. Pembayaran dengan emas. Pembayaran dengan emas dilakukan oleh importir dengan mengirimkan sejumlah emas yang setara dengan nilai barang yang dibelinya kepada eksportir. Pembayaran dengan menggunakan emas ini harus mendapatkan izin dari pemerintah. 8. Pembayaran dengan cek. Pembayaran dilakukan dengan cara importir mengirimkan cek kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk di negara eksportir. Bagaimana mekanisme kerja pasar valuta asing? Di bursa falas ini, orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan secara objektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Di bursa falas dikenal istilah lot dan pip. Satu lot nilainya adalah $1.000 dan satu pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa falas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa falas sangat bervariasi, yaitu 6.000 sampai 8.000 dan 10.000 rupiah. Mata uang dunia yang diperdagangkan yaitu dolar Amerika, pound sterling Inggris, euro dolar, Swiss francs, Japanese yen, Australian dollar, Canadian dollar. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya pasar valuta asing ini adalah 1. Memperlancar transaksi antar negara. 2. Memberikan lapangan pekerjaan baru. 3. Meningkatkan cadangan devisa negara. 4. Memperlancar pembangunan nasional. 5. Memungkinkan terjadinya clearing internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Jika ada lebihannya dari saya dan jika ada kekurangan dari kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.